Shalom, saat ini kita melanjutkan materi ceramah tentang bibliologi atau doktrin Alkitab, bagian tentang Alkitab diilhamkan oleh Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan Dikau, kami boleh mengadakan ceramah doktrin Alkitab. Berkatilah Tuhan untuk rekaman ini, biar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, dan pimpinlah hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan memulai dengan pembacaan firman yang pertama-tama dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian satu lagi adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jika kita memperhatikan surat Paulus kepada Timotius yang kedua, konteksnya adalah Rasul Paulus sedang berbicara situasi akhir zaman yang sedang dihadapi pada saat itu. Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius ini menjelang dia akan dihukum mati. Dia sudah siap menjadi martir bagi Tuhan Yesus. Dia menulis 2 Timotius pasal yang ketiga ini sebagai bagian dari 2 Timotius keseluruhan, merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus. Dan dia menulis kepada Timotius, yaitu muridnya, seorang gembala sidang yang harus melayani jemaat Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 1-9, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada akhir zaman situasi manusia itu akan semakin buruk. Dalam ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini, istilah bahasa aslinya itu adalah masa yang kebengisan, kesetanan. Itu dicatat juga dalam Matius pasal 8 ayat 28. Sukar untuk ditanggung, menyusahkan, berbahaya. Nah, di tengah-tengah situasi demikianlah, Rasul Paulus menasihatkan Timotius, gembala sidang, dan juga muridnya untuk berpegang pada kitab suci. Jadi ini relevan pada masa itu bagi seorang pelayan Tuhan, seorang gembala sidang, bahkan seorang rasul seperti Paulus, menghadapi kesulitan akhir zaman itu adalah setia kepada kitab suci. Karena Alkitab itu firman Allah. Itulah yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam teks ini. Nah, jika kita melihat dalam ayat 16 tadi, mengapa para pelayan Tuhan, mengapa jemaat Tuhan, mengapa bahkan seorang rasul harus berpegang pada Alkitab menghadapi kesulitan di tengah zaman ini? Mengapa harus setia pada firman Tuhan? Karena Alkitab itu diilhamkan Allah. Berarti Alkitab itu firman Allah. Maka di dalam firman Allah, seorang percaya,
seorang pelayan Tuhan bisa memiliki hikmat, memiliki kekuatan, memiliki perlengkapan di tengah-tengah akhir zaman ini. Baik, kita melihat slide pertama. Silakan, slide pertama kita melihat bahwa ada beragam teori tentang pengilhaman. Ya, jadi di dalam dunia teologi ada beragam pandangan tentang pengilhaman, istilah yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini, ya, diilhamkan. Nah, teori yang pertama itu adalah teori mekanis. Teori mekanis ini meyakini bahwa para penulis itu hanya berfungsi sebagai juru tulis. Mereka adalah alat semata-mata. Mereka mendapat dikte. Jadi Tuhan mendikte perkataan-perkataannya. Lalu para penulis kitab suci ini mendengar, mencatat persis seperti yang didiktekan oleh Tuhan. Ya, bagaimana dengan pandangan ini? Apakah Alkitab memang mencatat demikian? Penulisan kitab suci itu bersifat dikte. Tidak. Memang ada bagian-bagian kitab suci yang langsung Tuhan mendikte, mengatakan, dan itu ditulis persis. Contoh, 10 hukum Tuhan. Itu langsung berasal dari Tuhan. Ditulis seperti yang difirmankannya. Demikian juga ada perkataan-perkataan Tuhan yang harus disampaikan oleh nabi-nabinya. Maka para nabi itu meneruskan firman itu kepada umat Israel persis seperti apa yang Tuhan katakan. Tetapi tidak semuanya yang tertulis dalam Alkitab bersifat pendiktean. Contohnya adalah kalau kita mempelajari kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Samuel, 2 Samuel, itu adalah kitab sejarah. Itu tidak didikte. Para penulisnya menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka pikir, mereka alami, di bawah pimpinan Roh Kudus mereka menulis. Begitu juga kitab-kitab puisi seperti kitab Mazmur, kitab Amsal, itu jelas bukan pendiktean. Ya, demikian juga surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru misalnya. Jelas itu tidak didikte. Keempat Injil itu ditulis oleh para rasul atau orang yang dekat dengan rasul, itu tidak bersifat pendiktean. Ya. Nah, teori kedua adalah yang dikenal sebagai teori parsial. Teori parsial ini mengatakan hanya sebagian Alkitab diilhamkan Tuhan, sebagian lagi tidak. Jadi, teori parsial cuma menerima sebagian diilhamkan atau dipimpin Tuhan, sebagian lagi bukan dipimpin Tuhan penulisannya. Contohnya yang diilhamkan adalah misalnya kitab Kejadian. Catatan tentang penciptaan tidak ada yang menyaksikan. Maka di situ perlu pengilhaman menurut teori ini. Begitu juga nubuat-nubuat para nabi yang tidak mungkin diprediksi, diramalkan oleh manusia biasa. Nah, itu dikatakan diilhamkan. Tetapi bagian-bagian yang bisa dimengerti, bisa dipikir oleh akal, maka itu bukan diilhamkan. Nah, apakah benar teori parsial ini? Jelas tidak. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan, berarti semua kitab suci termasuk bagian-bagiannya atau kitab-kitabnya itu diilhamkan Tuhan. Jadi
Tuhan membimbing penulisannya. Yang ketiga, teori berderajat atau bertingkat. Pandangan ini mengajarkan bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab itu ada derajatnya, ada tingkatannya. Apa yang dimaksud? Ada yang berderajat tinggi, ada yang berderajat lebih rendah. Sebagai contoh, ketika Nabi Yesaya beribadah dan dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu agung, dan dia mendengar suara para malaikat di sekeliling tahta Allah berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Nah, ini merupakan derajat yang tinggi. Langsung seorang nabi mendapat wahyu dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan kitab Maleaki misalnya? Maleaki hanya ditulis seorang nabi. Tidak menceritakan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dianggap derajatnya lebih rendah. Demikian juga kitab-kitab yang tidak menunjukkan perjumpaan seorang nabi dengan Tuhan Allah secara langsung. Contoh lain misalnya Rasul Petrus. Dia bergaul dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Maka derajatnya lebih tinggi tulisannya itu. Dibandingkan dengan misalnya Markus yang hanya mendapat sumber dari Rasul Petrus. Derajatnya dianggap lebih rendah. Atau mungkin Dr. Lukas, sejarawan Lukas, tidak langsung bergaul mendengar ajaran Tuhan Yesus, dianggap derajatnya lebih rendah daripada misalnya itu Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes atau Rasul Matius yang menulis Injil Matius. Ya, apakah benar pandangan ini? Tentu tidak. Kembali kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Jadi semua kitab suci itu diilhamkan oleh Tuhan. Tidak berderajat. Lalu pandangan berikutnya adalah teori pengilhaman konsep. Pandangan ini beranggapan bahwa Alkitab itu penulisannya Tuhan cuma memberi konsep kepada penulis Alkitab. Baik itu nabi ataupun rasul atau orang yang dekat dengan rasul. Tuhan hanya memberi konsep-konsepnya saja. Sehingga kata-katanya yang ditulis itu bisa salah. Sebab Tuhan hanya memberi konsep dasar. Tapi detail kata-kata penulisannya bukan. Nah, apakah benar? Tidak. Karena apa? Karena kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Berarti bukan cuma konsepnya, tapi tulisan-tulisan dalam Alkitab itu dipimpin oleh Tuhan dalam penulisannya. Ya. Kemudian kalau kita melihat Matius pasal 5, perkataan Tuhan Yesus, satu kata atau satu goresan, satu kata atau satu goresan terkecil dari tulisan Alkitab itu tidak digugurkan, tidak dibatalkan. Berarti kata-kata dan goresan dalam tulisan Ibrani misalnya itu semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus dalam penulisannya. Jadi teori pengilhaman konsep ini juga tidak benar. Dan yang terakhir ada teori yang disebut teori natural, bahwa Alkitab dianggap penulisannya ini bersifat alamiah, natural. Artinya apa? Bahwa Alkitab itu adalah buku biasa. Sama seperti buku-buku yang ditulis
oleh manusia. Dan Alkitab ini sejenis tulisan orang jenius. Tapi semuanya itu hanya tulisan manusia. Bersifat alamiah. Jadi tidak ada intervensi Tuhan, tidak ada bimbingan dari Roh Kudus. Apakah pandangan ini benar? Jelas tidak. Kembali kalau tadi kita bandingkan dengan 2 Timotius 3:16, dikatakan Alkitab itu diilhamkan Allah. Berarti Alkitab itu hasil dari karya Allah sendiri. Atau dalam 2 Petrus pasal 1 tadi ayat 21, jelas manusia yang menulis nubuat atau kitab suci itu bukan hasil pemikiran manusia, tetapi terutama oleh dorongan Roh Kudus. Jadi teori-teori yang pernah muncul mulai dari mekanis bersifat pendikteian sampai pada teori natural ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sebab itu kita jangan sembrono, sembarangan menerima beragam teori pada masa lalu ataupun pada masa kini yang bersifat meragukan Alkitab, yang bersifat akhirnya menolak Alkitab sebagai firman Allah. Ini merupakan taktik, strategi dari si iblis yang sejak awal nenek moyang kita ditipu supaya meragukan firman Allah. Dan akhirnya nenek moyang kita pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang dimulai dengan meragukan firman Tuhan. Akhirnya meninggalkan firman Tuhan, mengambil jalan sendiri. Ini merupakan peringatan bagi Anda dan saya agar kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, bahwa sesungguhnya Alkitab itu berasal dari Tuhan. Ya, Alkitab itu berasal dari Tuhan. Kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya. Jadi dikatakan segala ini berarti setiap. Bisa diartikan semua kitab suci atau setiap kitab suci. Ya. Jadi boleh dikatakan semua kitab suci adalah diilhamkan Allah. Itu makna dari teks ini. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata yang. Sebetulnya tidak ada istilah yang ini. Karena dengan pemahaman segala tulisan yang diilhamkan Allah, seolah-olah ada yang tidak diilhamkan. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah segala kitab suci. Setiap kitab suci itu diilhamkan Allah. Ya, diilhamkan dari istilah theopneustos. Theo itu dari kata Tuhan, Allah. Pneustos itu dari kata pneu, menafaskan. Jadi, dikatakan oleh ayat ini, kitab suci, tiap atau setiap kitab suci itu diilhamkan Allah, berarti dihembuskan Allah. Ini merupakan bahasa figuratif. Maksudnya Alkitab itu berasal dari Tuhan. Alkitab itu adalah
karya Tuhan. Alkitab adalah tulisan dari Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi kita melihat mengapa Alkitab memiliki otoritas. Ada otoritas ilahi, otoritas Tuhan melekat pada Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Dihembuskan Allah, ditulis oleh Allah sendiri. Nah, di sini kita melihat dalam teks ini, segala tulisan. Berarti tulisannya, kata-kata dari kitab suci itu yang diilhamkan Allah. Yang dipimpin penulisannya oleh Allah. Jadi bukan penulisnya. Sekali lagi saya katakan, yang diilhamkan itu kata-kata dalam kitab suci atau tulisan kitab suci. Bukan para penulisnya, manusia yang menulisnya. Bukan. Jadi bukan pada nabi, bukan pada para rasul, bukan orang-orang yang dekat dengan rasul yang menulis kitab suci. Bukan manusianya. Tetapi kata-katanya itu yang dibawa pimpinan Roh Kudus, di bawah pimpinan Tuhan penulisnya. Nah, ini berdampak pada bahwa yang berotoritas itu adalah kitab suci, firman, bukan kepada manusia penulisnya. Sehingga kita paham, sekalipun Musa tentunya memiliki tulisan-tulisan, karena dia seorang cendekiawan, dia seorang tokoh militer, tentu dia memiliki banyak tulisan. Tetapi yang disebut yang diilhamkan Allah hanya 5 kitab Musa, Pentateuch. Begitu juga Rasul Paulus. Tentu banyak tulisan-tulisannya. Dia seorang yang juga menjual kemah. Tentu banyak catatan-catatan pribadi. Tetapi yang diilhamkan itu hanya tulisan-tulisan Rasul Paulus yang dipimpin Roh Kudus kepada jemaat mula-mula. Misalnya jemaat di Roma, Korintus, Efesus, dan sebagainya. Itulah yang diilhamkan oleh Tuhan. Jadi bukan Rasul Paulusnya, tetapi tulisan-tulisannya. Jadi kita mesti punya pemahaman yang clear, yang jelas, supaya tidak gagal paham di dalam hal ini. Jadi fokus sentral dari penulisan kitab suci itu adalah pada kata-katanya itu. Pada waktu seorang nabi menulis, seorang rasul menulis, seorang yang dekat dengan rasul menulis, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kata-katanya itu merupakan firman Tuhan, dan kata-kata yang tertulis ini berkuasa bagi hidup Anda dan saya. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Teks ini dengan jelas mengatakan tidak pernah nubuat, artinya tidak pernah tulisan kitab suci itu dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi bukan kehendak Musa, kehendak dari Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Nabi Maleaki, atau rasul-rasul seperti Rasul Matius, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bukan kehendak mereka menulis kitab suci, tetapi dikatakan oleh dorongan Roh Kudus. Ya, oleh dorongan Roh Kudus. Nah, ini bahasa aslinya ini, dorongan ini artinya diangkat, dibawa, dipikul,
Nah, istilah ini dipakai untuk sebuah perahu yang didorong oleh angin. Perahu dengan layarnya itu didorong oleh angin menuju ke tujuan yang sudah ditentukan. Itu yang dimaksud oleh dorongan. Jadi para penulis kitab suci itu didorong, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus untuk menulis kitab suci sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menurut pemikiran mereka semata-mata atau kehendak mereka. Bukan. Nah, ini sesuai juga dengan janji Tuhan Yesus kepada para murid yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berbicara di ruang atas pada para murid dalam Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasal 16, pasal 17. Di situ tercatat Tuhan menjanjikan kalau dia sudah bangkit kembali ke sorga, maka Roh Kudus akan diutus. Roh Kudus itu yang akan menuntun para murid mengingat kembali dan menulis perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Jadi Nats 2 Petrus 1:21 ini dengan perkataan janji Tuhan dalam Injil Yohanes dan sudah digenapi ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, Roh Kuduslah yang memimpin penulisan kitab Perjanjian Baru. Ya, lalu Perjanjian Lama tentunya Roh Kudus memimpin para nabi menulis kitab Perjanjian Lama. Nah, bagaimana contohnya proses pengilhaman itu terjadi? Contohnya adalah misalnya Nabi Musa. Musa lahir pada masa bangsa Israel di tanah Mesir dan bangsa itu menjadi budak di Mesir. Lalu Firaun mengeluarkan dekret semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, yaitu bayi dari bangsa Israel. Namun kita melihat di dalam sejarah Musa yang masih bayi terselamatkan. Dia bisa dirawat, disembunyikan oleh orang tuanya selama beberapa saat. Kita melihat bagaimana bisa tidak ketahuan. Bagaimana ibu dan ayahnya bisa merawat Musa yang kecil. Itu semuanya di dalam kedaulatan dan pemeliharaan itu. Lalu tidak bisa berlama-lama. Maka bayi kecil Musa atau ya anak kecil yang masih muda sekali, yaitu Musa, harus dihanyutkan di dalam sebuah keranjang yang sudah dilapisi dengan ter, lalu dihanyutkan di sungai. Dan pada waktu terhanyut keranjang yang berisi Musa yang masih kecil, ternyata bisa terselamatkan. Mengapa? Karena putri Firaun sedang berada di pinggir sungai. Dan pembantunya melihat, lalu akhirnya putri Firaun memungut Musa menjadi anaknya. Mengapa putri Firaun mempunyai belas kasihan, kemurahan hati melihat bayi Musa? Semuanya karena pemeliharaan Tuhan, karena tindakan Tuhan sendiri. Lalu Musa dibesarkan selama 40 tahun di istana Mesir. Dia belajar segala macam ilmu di Mesir. Bahkan dia juga menjadi seorang tokoh militer. Ada yang mengatakan kemungkinan besar Musa bisa menjadi calon Firaun. Dan kita melihat Tuhan mengizinkan semuanya sebagai bagian pendidikan dan persiapan Musa nantinya memimpin bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun.
Ya. Lalu kita melihat ketika Musa berpikir bahwa dia akan menjadi juru selamat bagi bangsa Israel dengan cara dia membunuh seorang Mesir. Lalu ketahuan dia melarikan diri ke padang gurun. Dan selama 40 tahun Tuhan mendidik Musa agar tidak menjadi manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia yang tidak punya self-control. Ini tidak bisa dipakai Tuhan. Maka dia masuk dalam sekolah Tuhan selama 40 tahun. Belajar untuk rendah hati. Belajar memahami, menerima bahwa dia tidak ada apa-apanya. Setelah siap waktunya, Tuhan memanggil Musa. Musa yang dipanggil Tuhan pada usia 80 tahun. Bukan lagi Musa pada usia 40 tahun yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Musa yang rendah hati, mau dipimpin Tuhan dan bisa memimpin bangsa Israel. Nah, 40 tahun selanjutnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bersama dengan bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun. Musa bergaul dengan Tuhan. Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, berbicara, mendengar firman, menyampaikan firman Tuhan, dan ada waktu-waktunya di mana Tuhan menampakkan diri atau hadir berkomunikasi dengan Musa. Sehingga ada relasi yang akrab antara Musa dan Tuhan. Musa sudah paham betul apa kehendak Tuhan. Dan Musa menaatinya. Sehingga dalam kitab Musa atau di dalam bagian kitab suci yang lain sering dikatakan bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Musa atau perkataan Musa yang juga dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi ini sudah menyatu karena apa yang ditulis oleh Musa adalah dari Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi inilah contoh bagaimana proses penulisan kitab suci itu. Maka disebut Alkitab itu bersifat ilahi dan insani. Artinya penulis utama Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Dan penulis sekunder adalah para penulis kitab suci. Baik para nabi di perjanjian lama maupun para rasul dan orang yang dekat dengan rasul di masa perjanjian baru. Bersifat sekunder. Ya. Jadi inilah yang disebut Alkitab itu berasal dari Allah. Alkitab diilhamkan Allah. Sebab itu maka Anda dan saya patut memperlakukan kitab suci bukan sembarangan. Bukan sebagai buku novel atau buku biasa yang tidak ada apa-apanya. Atau boleh didengar dan boleh diabaikan. Bukan. Alkitab berasal dari Allah. Maka Alkitab melekat padanya kuasa, otoritas dari Tuhan. Dan kita patut menundukkan diri di bawah otoritas dan bimbingan dari Alkitab. Sekarang slide dimajukan, kita masuk bagian yang terakhir. Karena Alkitab itu firman Allah, maka Alkitab itu bermanfaat. Itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita melihat Alkitab itu bermanfaat karena Alkitab itu firman Allah. Bermanfaat yang pertama
Alkitab itu berkuasa menuntun kita kepada Yesus Kristus. Menuntun kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan, yang disampaikan itu adalah tulisan kitab suci. Injil sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Roh Kudus memakai berita Injil atau kitab suci untuk berbicara, menuntun seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu manfaat yang pertama dari kitab suci. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Sir William Ramsay. Dia ini adalah seorang sarjana Inggris yang masih muda di masa lalu. Dia karena pengaruh dari guru besarnya, profesornya, dia mau membuktikan bahwa Alkitab itu tidak akurat catatan sejarahnya. Maka dia pergi ke Asia Kecil untuk membuktikan bahwa Injil Lukas dan tulisan di dalam kitab Kisah Para Rasul tidak benar, tidak sejarawi. Dia mau menunjukkan kepalsuannya. Maka dia mulai penelitian, dia menggali reruntuhan kuno di Yunani dan di Asia Kecil. Dia membandingkan dengan catatan yang tertulis dalam Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Ketika dia membandingkan satu demi satu antara catatan dari kedua kitab itu dengan penemuan di lapangan, semuanya cocok. Hal ini mengubah hati dan pikirannya. Dari yang anti kepada Kristen, anti khususnya terhadap kitab suci, dia akhirnya menerima fakta Alkitab itu benar adanya, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan penemuan arkeologi, dan Roh Kudus memimpin dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tulisannya sampai sekarang menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang bahwa dia orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan tidak percaya pada Alkitab akhirnya berubah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya pada Alkitab sebagai firman Allah. Lalu manfaat yang kedua dari Alkitab itu dikatakan dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Rasul Paulus katakan kepada Timotius sebagai gembala sidang, tugasnya adalah mengajar, artinya memberi instruksi, memberi pengajaran yang sehat. Karena pengajaran yang sehat, yang benar, hanya dari kitab suci. Dan kitab suci itu adalah firman Allah. Jadi, kitab suci adalah sumber kebenaran. Karena ditulis oleh Allah, sang kebenaran. Oleh Tuhan Allah sendiri sebagai sumber kebenaran. Maka kitab suci sangat-sangat penting diajarkan supaya manusia tahu, kenal siapa Tuhan, apa kehendaknya. Manusia bisa memiliki pengertian yang benar tentang manusia, memiliki pengertian yang benar tentang alam semesta, tujuan hidup manusia, bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab itu kebenaran. Maka Alkitab berfungsi, bermanfaat untuk mengajar. Selanjutnya, yang ketiga, Alkitab bermanfaat itu untuk menyatakan kesalahan. Nah, yang dimaksud pada konteks masa itu adalah para guru palsu perlu ditunjukkan, perlu diungkapkan, perlu diekspos kesalahan mereka. Nah, apa ukuran standar untuk menunjukkan mereka salah, mereka sesat? Yaitu dengan
kitab suci. Ya. Jadi Alkitab bermanfaat sampai masa kini untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan pengajaran di media sosial, kesalahan pengajaran yang disampaikan oleh para pengkhotbah, kesalahan pengajaran atau konsep yang kita miliki. Kitab suci itu bermanfaat menyatakan kesalahan supaya kita tidak hidup dalam kesesatan dan keterpisahan dari Tuhan, dari kehendak-Nya. Jadi Alkitab itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Nah, disinilah kadang-kadang terjadi ada orang-orang yang mengatakan, jangan menghakimi, jangan menilai ajaran yang lain. Itu salah. Karena manfaat fungsi dari kitab suci itu menyatakan kesalahan. Supaya jangan melawan Tuhan. Jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Lalu manfaat selanjutnya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini dari sisi etika. Kalau tadi menyatakan kesalahan dari konsep berpikirnya yang salah, untuk memperbaiki kelakuan ini adalah tekanannya pada etikanya, kelakuannya, tingkah lakunya. Ya, supaya orang yang sudah berdosa, yang sudah tersesat, boleh dia diperbaiki kelakuannya, perbuatannya, sehingga kelakuan perbuatannya berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian dia hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kalau terus-menerus berlaku, bertindak melawan Tuhan, tentu akan mengalami kutuk dan murka Tuhan. Maka kitab suci itu bermanfaat, memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya kitab suci bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Nah, mendidik dalam kebenaran ini dari sisi positifnya, dari memperbaiki kelakuan. Ya, jadi mendidik dalam kebenaran ini positifnya. Sebagai contoh, Rasul Paulus dalam kitab Efesus menasihatkan orang-orang Efesus pada masa itu, dulunya bukan Kristen, dulunya belum bertobat dan percaya Tuhan Yesus, mereka suka mencuri. Nah, dikatakan jangan lagi mencuri. Tetapi bukan cuma jangan mencuri, tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu apa? Justru bisa memberi, bisa menolong orang lain. Jadi Alkitab mengajarkan bermanfaat bukan cuma menunjukkan kesalahan dan kita harus berhenti dari kesalahan, tapi bagaimana kita harus berlaku positif di hadapan Tuhan. Nah, ini yang disebut mendidik orang dalam kebenaran. Demikian juga di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Alkitab akan menunjukkan di mana kita sudah salah cara melayani Tuhan. Dan Alkitab menunjukkan bagaimana cara yang benar melayani Tuhan. Ya, sebagai contoh, misalnya bagi orang yang melayani Tuhan, memberi persembahan supaya dipuji, supaya berkuasa. Jangan, tetapi memberi persembahan. Karena apa? Karena untuk menghormati Tuhan. Karena untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena untuk juga menolong sesama yang berkekurangan. Jadi Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita melihat Alkitab bermanfaat karena apa? Alkitab itu firman Allah. Maka karena Alkitab firman Allah, tentu ada manfaatnya di dalam hidup Anda dan saya. Nah, itu sebabnya mengapa kita patut menyediakan waktu selalu untuk membaca Alkitab setiap hari.
membuka hati kita mendengar firman-Nya. Dan akhirnya kita melakukan firman Tuhan. Supaya manfaat dari kitab suci itu boleh Anda dan saya mengalaminya. Dan kita menjadi berkat untuk orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai bagian penutup, ada 2 pertanyaan. Ya, silakan slide. Ya, ada 2 pertanyaan. Silakan slide-nya. Apa yang menjadi dasar pemikiran Anda? Kita mesti terbuka. Kita lahir di tengah dunia berdosa. Keluarga kita, orang tua kita, orang berdosa. Nenek moyang kita, orang berdosa. Lingkungan kita, kebudayaan kita dicemari oleh dosa. Maka sadar tidak sadar, sejak kecil kita sering menabung konsep-konsep cara berpikir yang salah. Itu menjadi kebiasaan. Nah, jika ada pemikiran-pemikiran yang salah, maka itu tidak boleh menjadi dasar cara kita berpikir. Ya, ketika kita sudah menjadi dewasa, belajar banyak hal, apalagi di zaman sekarang melalui media sosial, bisa saja seorang menyebut dirinya Kristen, tapi konsep dasarnya, cara berpikirnya adalah cara berpikir ateis. Ya, bahwa Allah itu ya ada, tetapi Allah itu tidak peduli, dan sebetulnya kitab suci itu cuma perlu didengar, mana yang cocok diterima, yang tidak cocok ya ditolak saja, yang penting saya. Nah, cara-cara berpikir yang salah kita mesti mau untuk berubah. Jadi cara berpikir kita mesti kita letakkan pada Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, sudahkah Anda menaklukkan hati di bawah otoritas Alkitab? Nah, ini penting. Bahwa kitab suci bukan cuma kita pahami, kita tahu doktrin-doktrin Kristen dengan baik. Kita hafal ayat-ayatnya dengan tepat. Bukan itu. Tetapi lebih dalam dari itu, yaitu kita mau untuk mengerti dan menempatkan hati kita di bawah otoritas Alkitab. Hati kita menjadi hati yang subur. Jangan menjadi hati yang di pinggir jalan. Atau hati yang berbatu-batu. Atau hati yang ditumbuhi semak belukar. Di mana firman Tuhan tidak mendapat tempat. Tetapi biarlah hati Anda dan saya menjadi hati yang subur, di mana benih firman Tuhan ditabur, diterima, disambut, dilakukan. Akhirnya kita memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sebab Alkitab diilhamkan oleh Tuhan. Merupakan hasil karya Tuhan. Tulisan-tulisan dari kitab suci di bawah bimbingan Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab itu Tuhan, bimbinglah kami untuk menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Dan membuka hati kami selalu untuk dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dibaharui hari demi hari, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya memuliakan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.